Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Murni Elsadai Saputan, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan NIM 2020812. Pada saat ini, saya akan membawakan materi mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan dengan dosen pengampu Enci Olivia Selviliando dan dosen pengajar Nerkei Tratumbuisa. Adapun dua pembahasan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, manajemen peserta didik, dan yang kedua, manajemen berbasis sekolah. Dan yang pertama, saya akan membahas terkait materi yang pertama, manajemen peserta didik. Kita masuk pada pengertian peserta didik. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang kedua, menurut para ahli yang pertama, Omar Hamalik dalam tim UPI 2013 mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan menurut ahli Abu Ahmadiyah dalam tim UPI 2003 berpendapat bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau manusia seutuhnya. Individu diartikan seseorang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Definisi manajemen peserta didik mengartikan bahwa peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Masuk pada tujuan manajemen peserta didik. Memiliki dua tujuan, yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan sekolah. Artinya, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan adapun tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Dan yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 itu, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Berikut fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, menurut tim UPI tahun 2013, adalah seperti wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Dan menurut Rahayu tahun 2013,
Satu, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Secara umum, manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksudkan dengan prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tanggal sebagai suatu prinsip. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanage peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Artinya bahwa perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena itu, membimbing haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, ialah peserta didik sendiri. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan terlaksana dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didik sendiri. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik, tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah turun ke masyarakat. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Berikut ini ruang lingkup manajemen peserta didik yang meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan kesiswaan. Dan bagian kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada akhirnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Langkah-langkah rekrutmen peserta didik adalah yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Dan yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah melalui tes atau ujian, melalui penelusuran bakat kemampuan, atau berdasarkan nilai SKHU atau nilai ujian akhir nasional. Dan bagian keempat, orientasi. Tujuan diadakannya orientasi bagi peserta didik agar peserta didik dapat mengerti, memahami, dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Mengelompokkan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman untuk belajar, untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga telah selesai. Namun demikian, diharapkan hubungan antara para alumni dan sekolah telah terjalin. Hubungan antara sekolah dan para alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni yang tergabung dalam ikatan alumni atau biasanya melakukan suatu kegiatan yang disebut reuni. Demikianlah pembahasan materi manajemen peserta didik. Kita masuk pada pembahasan kedua terkait materi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah sebagai strategi perubahan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Adapun latar belakang, yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat layanan pendidikan bermutu. Yang kedua, pendidikan yang bermutu tidak hanya diukur dari produk atau output, tetapi terkait dengan input dan proses penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus melibatkan stakeholders pendidikan, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan inovasi dalam pelibatan masyarakat dan orang tua peserta didik untuk meningkatkan mutu dan pengolahan penyelenggaraan pendidikan di era otonomi daerah. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa implementasi MBS secara benar dan konsisten dapat meningkatkan mutu pendidikan anak secara signifikan karena keterlibatan masyarakat dan orang tua sesuai dengan perannya masing-masing. Berikut konsep dasar manajemen berbasis sekolah.
Yang pertama, manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model sistem pengolahan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah yang bersangkutan tanpa tantangan dengan ketentuan yang berlaku. Bagian kedua, pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah. Adapun pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu mandiri, yang pertama menggali berbagai potensi siswa dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat dan mengalokasikan, yaitu di sini bisa untuk memilih dan memilah porsi yang tepat, menentukan prioritas. Artinya, sekolah mampu memanfaatkan waktu yang tepat dari berbagai kegiatan, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan keberhasilan program kepada setiap pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan utama penerapan MBS di Indonesia, yang pertama, pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang keempat, membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Di sini ada paradigma baru partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yaitu MBS. Hanya dalam input pendidikan berupa sumbangan uang, dan di dalamnya harus ada partisipasi dalam input, proses, dan kontrol output pendidikan. Fungsi utama komunitas sekolah yaitu sebagai mitra kerja, penasehat, penghubung dengan masyarakat, dan pengendali. Karakteristik keberhasilan implementasi MBS adalah karakteristik keberhasilan yang mampu meningkatkan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBS, pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar, dan rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Demikian pembahasan dari 2 rangkaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna dengan baik, dan selanjutnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat yang kurang menyenangkan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Enci Olivia Selviliano dan kepada dosen pengajar Nerekei Tratumbuisan yang boleh bersama-sama selama 1 semester di semester 2 ini. Tuhan memberkati.